Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kalian masih semangat kan? Tentunya masih dong. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dewi Lestari, yang dimana hari ini akan membahas mengenai teks anekdot. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah agar para teman-teman ini termotivasi atau menambah semangat gitu kan ceritanya. Jadi, buat teman-teman jangan takut untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, karena orang sukses biasanya belajar dari sebuah kesalahan. Dari sebuah kesalahan itu nantinya dijadikan pengalaman yang nantinya akan menjadikan diri kita sendiri atau diri teman-teman menjadi lebih baik dari pribadi sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai materi mengenai teks anekdot. Di benak teman-teman atau di pemikiran teman-teman pastinya tidak asing lagi dong dengan teks anekdot atau sering disebut juga anekdot. Di benak kalian pasti berpikir anekdot itu adalah sebuah cerita humor atau cerita lucu. Nah, kali ini akan dibahas secara rinci mengenai teks anekdot. Teks anekdot secara umum adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Nah, di teks anekdot ini biasanya tersaji secara narasi maupun secara dialog. Pengertian teks anekdot menurut para ahli diantaranya yaitu menurut Chudon J.A., teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat atau lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan peristiwa orang sebenarnya atau bisa jadi kejadian yang dialami seseorang tersebut. Menurut Danan Jaja, teks anekdot merupakan kisah fiktif lucu mengenai pribadi seorang tokoh atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. Menurut Hussein, istilah teks anekdot merupakan istilah yang digunakan untuk menamai humor atau lelucon dalam pengertian umum. Menurut Setiawan, teks anekdot merupakan cerita narasi ataupun dialog yang lucu dengan berbagai tujuan, baik hanya sekadar untuk hiburan atau bersenda gurau, sindiran, atau kritik secara langsung. Menurut Wijana, teks anekdot merupakan teks atau wacana yang bermuatan humor untuk menyindir, bersenda gurau, atau mengkritik secara tidak langsung segala macam kepincangan atau ketidakberesan yang tengah terjadi di kalangan masyarakat penciptanya, atau bisa dimisalkan peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan penciptanya atau orang-orang sekitarnya. Nah, dari pengertian menurut para ahli tadi, tentunya pasti pemikiran teman-teman sudah berpikir bahwa teks anekdot tidak hanya cerita humor dan lelucon, bukan? Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot diantaranya yaitu bersifat humor dan lelucon atau lucu, bersifat menyindir atau menggelitik, dan teks anekdot berdasarkan kejadian nyata atau sebenarnya, serta bisa juga merupakan hasil dari rekaan atau imajinasi seseorang. Teks anekdot juga biasanya menceritakan mengenai orang-orang penting, misalnya seperti guru kalian, para pejabat, bahkan orang tua kalian. Teks anekdot merupakan teks yang memiliki pesan berupa kritik atau sindiran. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot diantaranya yaitu ada abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal dari paragraf yang memiliki fungsi untuk dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas mengenai isi teks anekdot tersebut. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi merupakan kondisi di mana kejadian berawal. Yang ketiga, ada krisis. Krisis merupakan permasalahan yang utama yang terdapat dalam teks anekdot, atau bisa juga awal mula kemunculan sebuah masalah. Reaksi. Reaksi dimunculkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam krisis. Yang selanjutnya ada koda. Koda merupakan perubahan beberapa tokoh cerita. Terakhir, reorientasi. Reorientasi merupakan respon dari tokoh cerita terhadap koda. Ini adalah contoh dari teks anekdot
berupa dialog dan strukturnya. Bisa kalian pahami. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan, diantaranya yaitu mengandung frasa atau kata yang menyatakan peristiwa masa lampau, misalnya kemarin atau beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, teks anekdot mengandung kalimat retoris, misalnya apakah dia tahu? Mana mungkin aku melakukan itu? Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, seperti misalnya lalu, setelah itu, kemudian, dan masih banyak lagi. Yang keempat, yaitu teks anekdot mengandung kata kerja aksi, misalnya memakan, membaca, dan meminum. Yang kelima yaitu teks anekdot mengandung kalimat perintah, seperti misal buanglah, ambillah, cepatlah, bukalah, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, teks anekdot menggunakan kalimat seru, misalnya bejat sekali koruptor itu, gantengnya pria itu, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh dari teks anekdot berupa narasi. Mungkin bisa teman-teman pahami. Terima kasih, itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Dan kesimpulan dari materi yang telah disajikan tadi, kesimpulannya bahwa teks anekdot adalah sebuah cerita lucu atau humor yang memiliki pesan sindiran atau kritikan terhadap orang-orang penting. Dan struktur teks anekdot terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Itu saja, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.